Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan iman buat kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan seluruh umat manusia dari peradaban zaman yang jahiliyah kepada zaman yang cemerlang sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang salah, yang mana yang benar, dan kita bisa mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita selalu ingat akan bersyukur. Mungkin tadi pagi kita sudah bangun, mempersiapkan diri untuk mempersiapkan sholat. Mungkin di rumah sudah sholat lain, kemudian tahajud yang lain, kemudian siap-siap untuk berangkat ke sini. Dan syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini. Kita sama-sama tadi sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana kita tahu sholat subuh itu merupakan sholat yang terberat bagi orang-orang yang munafik. Ada dua sholat ya, sholat isya sama sholat subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala sholat tersebut, tentunya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Banyak sekali fadilah dan manfaat sholat subuh, tapi tidak saya bahas di sini. Tapi yang saya ingin pentingkan bahwa Bapak dan Ibu semua bisa hadir di masjid ini, saya yakin pondasi utamanya adalah karena iman, karena takwa, dan yang lebih penting lagi karena sehat. Kalau tidak sehat, mungkin sulit untuk ke masjid ya. Mungkin saudara-saudara kita yang sekarang dirawat di rumah sakit, sebetulnya mereka ingin ke sini, ingin ke masjid, tapi memang tidak diizinkan karena memang bukan hanya membahayakan dirinya sendiri kalau sakit, tetapi bisa menularkan dan membahayakan dari kita semua. Banyak sekali istilah-istilah kesehatan yang aksioma-aksioma, tagline-tagline yang penting. Misalnya, kesehatan itu merupakan suatu kerajaan yang tersembunyi. Kesehatan adalah mahkota kepala orang-orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit, dan kesehatan itu adalah harta karun yang tidak bisa terlihat. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia itu adalah nikmat sehat. Kenapa? Apapun yang kita miliki kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit membawa uang berkoper-koper mungkin ya, tapi kalau memang sudah dinyatakan terminal state pada saat masa terminal dan dokter sudah menggelengkan kepala karena semua sistemnya sudah mengalami kegagalan, maka tidak ada manfaatnya. Rasulullah mengajarkan untuk kita selalu bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan, karena nikmat sehat inilah yang sering kita lupakan. Dan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dua nikmat yang sering manusia lupakan, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Kesehatan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan kewajiban agama dengan baik. Hampir semua kegiatan ibadah di dalam agama Islam itu menuntut kita sehat. Selain itu,
dengan kita mengerjakan semua ibadah-ibadah itu akan menjamin kita tetap sehat. Itu yang istimewa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam Quran surat An-Nahl 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat itu tidak akan pernah terhitung. Kadang-kadang kita berpikir, masa iya sih nikmat itu tidak bisa dihitung. Sekarang kita ambil nikmat sehat saja. Di dalam tubuh manusia itu ada sekitar 30 triliun sel. Dan 30 triliun sel itu mungkin kita membayangkan seberapa banyaknya sulit. Jadi tubuh kita terdiri dari berbagai macam sel dan jumlahnya kurang lebih 30.000, tergantung usia, tergantung berat badan, tergantung besar badannya. Tetapi 30 triliun itu saling berkoneksi, saling berkomunikasi, dan mereka melakukan pekerjaannya seiring seirama, selalu kompak. Dan apabila satu sel saja bermasalah, kita akan sakit. Itu baru dari sisi selnya, belum masalah koordinasinya, belum masalah bagaimana organ-organ itu masing-masing berkomunikasi dengan koordinasi dengan otak. Belum lagi semua panca indera, belum lagi bagaimana badan kita menangkal penyakit, bagaimana badan kita memperbaiki dirinya sendiri, self-limiting disease gitu ya. Maka memang kalau kita pikir-pikir hanya dari nikmat sehat saja sudah tidak bisa terhitung. Sekarang bagaimana sih sebenarnya konsep sehat menurut Islam? Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalamnya konsep kesehatan. Mungkin kita sudah sering dengar sehat-sehat. Apakah sehat itu hanya tidak sakit? Apakah sehat itu kita bisa melakukan pekerjaan? Ternyata tidak. Konsep Islam di dalam sehat adalah tidak hanya terbebas dari penyakit fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan sosial. Kesehatan dalam Islam adalah keseimbangan antara tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita menjaga hati, menjaga pikiran dari segala macam penyakit, antara lain iri, dengki, dan keburukan yang lain. Pada hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599, mungkin sudah kita sering dengar, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, dan jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, dan jika ia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati, qalbu, perasaan. Jadi Rasulullah sudah dalam hadis ini secara implisit menjelaskan apa maksudnya. Kita jangan iri, jangan dengki, karena iri dan dengki itu pasti merusak badan kita. Dan di zaman modern seperti ini adanya stres, ada tekanan mental, tekanan keuangan, tekanan ekonomi. Rata-rata penyakitnya itu sebetulnya lebih dari 50% karena faktor pikiran ini, faktor qalbu ini ya. Banyak cara sebetulnya untuk kita menjadi sehat. Mulai dari pola hidup yang baik, makan makanan yang bergizi, pola makan yang teratur, seimbang antara aktivitas bekerja, seimbang kapan kita olahraga, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan. Tapi ternyata di balik itu melaksanakan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga kesehatan kita agar tetap tambah sehat. Saat kita menunaikan kewajiban agama, sebenarnya kita sudah menjaga kesehatan lahir dan batin. Mulai dari yang sederhana, sebelum kita sholat, berwudu. Kalau kita hanya berbicara berwudu itu mungkin perlu satu season sendiri menjelaskan bagaimana berwudu itu bisa menjaga kesehatan. Belum lagi gerakan-gerakan di dalam sholat, gerakan-gerakan di dalam kita melakukan ibadah haji bagi yang mampu, gitu ya. Bahkan zakat itu juga memerlukan kesehatan jiwa kita.
yang disebutkan tadi masalah hati yang baik melakukan baik. Zakat, infak, sedekah itu kalau orang kerjaan itu yakinlah itu pasti orang yang sehat. Secara medis memang sudah terbukti bahwa seluruh ibadah yang kita kerjakan membuat kita sehat. Rasanya tidak ada satupun ibadah kita yang kalau kita kerjakan kita menjadi lebih sakit. Banyak mungkin umat Islam yang belum menyadari bahwa gerakan sholat yang dilakukan 5 kali sehari minimal sehari semalam itu sangat luar biasa. Mungkin sedikit nanti akan kita bahas gerakan sholat itu, dan dengan sholat itu ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa berpikir bagaimana dengan sholat itu ternyata sebegitu hebat gerakannya. Mungkin sepintas akan kita bahas selain apa itu agama, kesehatan dan Islam, masalah gerakan sholat. Saya akan membahas dari sisi ilmu saya, dari sisi ilmu ortopedi. Mulai dari berdiri. Jadi berdiri yang bagus menurut kesehatan, menurut ilmu ortopedi, menurut ilmu lokomotorius, muskuloskeletal, itu kalau kita sholat berdiri dengan baik. Maksudnya itu jangan membungkuk. Jangan membungkuk. Kalau kita mau menghadap seorang pembesar, pejabat, pasti kita tegak. Jadi berdirilah dengan tegak dan menopanglah pada kedua kaki kanan dan kiri sama. Kemudian setelah kita berdiri apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kalau dari sisi ortopedi itu merupakan suatu gerakan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat takbiratul ihram itu kita mengangkat tangan kita, apa yang kita kerjakan? Bahu terbuka, pergelangan tangan ke atas. Jadi tidak ada yang Allah, tidak ada, selalu seperti itu. Dan ini di bidang hand, kesehatan tulang itu sangat luar biasa. Apabila ada kelainan di ekstremitas atas, dokter akan selalu melatih pasien untuk membuka ketiak. Jadi kalau ada sakit di ekstremitas atas, apapun penyebabnya, jangan lebih dari 3 minggu untuk tidak membuka ketiak. Dan membuka ketiak itu rasanya hampir semua pekerjaan kita melakukan itu. Contoh, membuka pintu pasti kita buka. Nyetir sepeda motor pasti buka. Hampir semuanya. Kemudian yang kedua, pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini kelihatannya sederhana. Kita angkat pergelangan tangan ini dan hampir semua gerakan, mungkin tidak hampir, semua gerakan untuk kita mau megang benda harus selalu, misalnya pada gelas ini. Kita untuk bekerja, mengangkat, pasti kita angkat dulu, baru kita. Jadi kalau seperti ini pasti tidak bisa. Dan itu semuanya dilatih dalam gerakan sholat. Sadar atau tidak sadar, dengan hanya takbiratul ihram itu 80% aktivitas ekstremitas atas kita akan jadi sehat dari ekstremitas. Kemudian dengan kita takbiratul ihram, rongga paru akan sangat terbuka. Jadi usahakan memang takbiratul ihram itu sampai ada tarikan interkostal, sampai ada tarikan dada gitu ya. Jadi jangan, dan ternyata dengan rongga dada yang berkembang, otot-otot bahu menjadi berkontraksi, akibatnya aliran darah menjadi lebih lancar. Kemudian setelah takbiratul ihram, maka tangan kita dalam posisi di bawah dada, kita bersedekap. Kelihatannya sederhana, tapi itu di bidang ortopedi sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu posisi kita bersedekap seperti ini, itu adalah posisi yang paling rileks, adalah sesuatu yang paling fisiologis. Sehingga pesannya apa? Apabila ada cedera di lengan, di tangan,
jangan diikat dalam keadaan lurus. Apapun misalkan dalam keadaan melipat seperti kita sholat, misalnya pakai apa? Gendongan, mitela, gitu. Nah, kalau mau diberi beban, boleh beban tapi dalam keadaan seperti ini. Itu kesan pertama. Kalau lurus pasti jelek. Nanti kenapa jelek? Mudah-mudahan waktunya cukup akan kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan rukuk. Gerakan rukuk ini sebetulnya dari bidang ortopedi adalah gerakan yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Bahkan dalam perjalanan kita di dalam sehari, kita sebetulnya dilarang untuk membungkuk, apalagi mengangkat beban. Begitu kita rukuk mengangkat beban, mungkin sebulan tidak apa-apa, 3 bulan, setahun pasti nyeri pinggang. Gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu kalau kita membungkuk itu tulang belakang kita yang terdiri dari ruas-ruas tulang itu dalam posisi yang tidak sebenarnya. Kalau kita berdiri, dia seperti ini ya. Begitu dia melipat membungkuk, maka akan lurus dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bantalan-bantalan antara sendi itu dalam keadaan tertekan secara maksimal. Kemudian otot-otot menjadi teregang. Sekarang bagaimana rukuk pada waktu sholat? Rukuk pada waktu sholat kebalikannya, suatu gerakan yang sangat baik. Sekarang kalau ditanyakan tadi katanya rukuk itu berbahaya, bahkan kenapa? Karena kita rukuk, tangan kita menahan lutut. Dengan menahan, sekarang kalau kita pikirkan gerakan apa yang membungkuk yang tangan kita tidak bergerak? Tidak ada, kecuali rukuk. Kita membungkuk pasti mengambil barang, itu berbahaya. Bagaimana yang betul? Jongkok. Jadi dalam keadaan tulang belakang tetap lurus, kita ambil. Nah, gerakan sholat dengan kita rukuk dan menopang pada lutut kita, maka akan membantu untuk tulang-tulang rawan kita menjadi teregang dengan baik. Kemudian yang kedua, rongga dada menjadi sempit. Kalau tadi takbiratul ihram mengembang, pada waktu rukuk akan menyempit, sehingga gerakan sempit dan kembang itu sangat bermanfaat. Secara tidak langsung kita latihan fisioterapi. Pada waktu kita takbiratul ihram itu rongga dada lebar, diafragma turun. Pada waktu kita rukuk, diafragma pasti naik ke atas mendorong rongga dada, karena bagian dalam perut kita, liver dan lain-lain mendorong diafragma untuk ke dada. Kemudian sujud. Kalau sujud mungkin sudah tahu semua lah. Kepala yang sangat kita hormati, yang kita hargai, itu kita tundukkan serendah mungkin di tempat kita sholat, menunjukkan penghambaan kita dan menunjukkan bahwa kita tuh menyembah betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu rukuk tadi, pembuluh darah kita sudah lebar. Darah-darah sudah mulai terkumpul di ekstremitas atas, mulai dada sampai ke kepala. Dengan rukuk maka penuh darah itu terkumpul dalam otak. Sehingga apa? Persiapan untuk menerima darah yang besar, sehingga tidak tiba-tiba. Dan itu kalau kita teliti betul-betul merupakan suatu hal yang luar biasa. Kemudian duduk di antara dua sujud firasah atau duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ini dari sisi ortopedi juga luar biasa. Kenapa? Mungkin sering bapak-bapak lihat di YouTube, bapak ibu untuk menjaga kesehatan lutut maka buatlah jongkok 5-10 menit. Buat orang Islam sudah tidak perlu. Kenapa? Karena kita 5 kali minimal, 5 kali. Berapa kali? 17 kali ya. 17 kali minimal dalam sholat wajib itu kita sudah melipat penuh lutut kita. Dan ternyata dengan melipat penuh lutut kita itu mempunyai efek yang luar biasa untuk tulang rawan, untuk fleksibilitas sendi lutut. Bapak mungkin harus ketahui bahwa
lutut itu merupakan penopang tubuh terbesar. Sekali lagi, penopang tubuh terbesar. Kalau berat badan kita 80, maka dia menopang 45. Kalau kita berlari 2 kali lipat lagi. Kalau kita loncat 2 kali lipat lagi. Begitu kuatnya badan kita itu, begitu kuatnya lutut itu menahan. Dan itu semua bisa ditahan oleh tulang rawan, kartilago. Tulang rawan itu istimewa. Tulang rawan itu 1, tidak punya pembuluh darah, 2, tidak punya saraf, dan ketiga, tidak punya limfe. Pertanyaannya, makannya dari mana? Seluruh organ tubuh kita makan melalui sel atau pembuluh darah, semuanya, kecuali rambut, kuku, dan tulang rawan. Kalau rambut, kuku tidak ada beban, mungkin tidak masalah. Tulang rawan itu yang menjadi bantalan, menjadi beban. Bayangkan kalau di situ ada saraf, maka kita akan selalu nyeri. Gitu. Tulang rawan itu makan apabila ada gerakan. Makan, dapat makan. Dan tulang rawan itu tidak mampu berpuasa lebih dari 8 jam. Sebetulnya ya, tidak mampu. Sehingga kalau ada lepas sendi, dislokasi, itu merupakan emergensi. Harus segera dikembalikan sendinya kurang dari 8 jam. Kalau sudah lebih dari 8 jam, mungkin ada 1-2% yang akan kerusakan. Memang belum terjadi kerusakan yang permanen. Tapi kalau sudah lebih dari sehari, seminggu, atau setahun, permanen kerusakannya. Sehingga apabila Bapak Ibu cedera, mohon maaf saya, apabila cedera kemudian diikat lututnya, celaka. Kenapa? Tulang rawannya tidak bergerak sehingga apa? Tidak dapat makan. Tidak dapat makan. Dan apabila lebih dari 8 jam mungkin sudah ada jaringan yang mati, lebih dari 1 hari mungkin sudah 1% yang sel-sel tulang rawannya yang mati. Akibatnya apa? Kaku, sendi kaku. Sehingga jangan lebih dari 12 minggu untuk lutut tidak bergerak. Demikian sih. Dan dengan kita sholat, mulai kita berdiri, rukuk sampai sujud, itu ketahuilah bahwa tulang rawan lutut kita dapat makan. Jadi dari sisi kesehatan, dari sisi ortopedi, setiap kita melihat gerakan-gerakan sholat itu rasanya sesuatu yang sangat luar biasa, istimewa. Dan setiap kali dokter-dokter itu mengerjakan, fisioterapis mengerjakan, prinsipnya adalah gerakan-gerakan seperti kita sholat. Ekstremitas atas, buka, ketiak, tangan, dorsifleksi. Gerakan seperti itu. Kemudian pada waktu kita rukuk, maka sendi panggul yang 90 derajat, tulang belakang akan lurus. Kemudian pada waktu kita sujud dan pada waktu kita duduk, maka kita akan terlipat penuh. Sehingga insya Allah apabila kita sejak muda mulai sudah mengerjakan sholat dengan benar, rasanya sampai tua pun kita masih mampu untuk melakukan sholat. Kecuali hal tertentu, karena penyakit itu banyak ya, bisa karena trauma, bisa karena kelainan genetiknya, bisa karena macam-macam, ada virusnya, ada infeksinya. Tetapi dalam keadaan normal dengan kita melakukan sholat itu, maka kita lihat di masjid-masjid yang sholat biasanya orang yang tua-tua. Itu kenapa? Karena memang dengan gerakan sholat itu kita bisa sehat. Tetapi jangan hanya mengharapkan sehat dari gerakan sholat, karena sholat itu yang utama adalah kita memang melakukan perintah dari Allah, tetapi ketahuilah bahwa kita dapat bonus, kita menjadi sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena sekarang surutnya makin maju ya. Biasanya jam 6.15, jam 6.20, sekarang jam 6 lebih 5 menit kalau tidak salah. Baik, akan saya tutup pada kesempatan ini dengan doa penutup majelis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.